Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat thalabah wat thalibat rahimani wa rahimakumullah. Fi hadha sabah sanata'allam 'anil jadri fil Qur'an. Arju an takunu fi khairin wa afiyah. Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat. Insyaallah kita akan materi pada hari ini kita bahas yaitu al-jadal fil Qur'an. Kata lain dari jadal nanti ada hiwar, muhadatsah, kemudian munadharah, itu termasuk jadal dalam Al-Qur'an. Tapi kalau jadal ini nanti lebih keras lagi karena ini maknanya adalah debat sebenarnya. Karena di dalam kitab Mabahits fi Ulumul Qur'an itu kan yang dibahas adalah jadal fil Qur'an, bukan hiwar, bukan munadharah, tapi jadal. Jadi perdebatan. Quran bagaimana dia mendebat musuh-musuh agar percaya dengan wahyu Allah ini. Dan mereka akan bungkam nanti. Mereka nggak akan bisa membantah karena memang itulah yang hak. Jadal maknanya adalah al-mufawadah. Kita mulai. Jadal maknanya adalah al-mufawadah. Jadi pembalasan. Ala sabilil munaza'ah, dengan cara munaza'ah. Munaza'ah. Melawan. Wal mughalabah, dan menguatkan, mengalahkan. Li'ilzam al-khasam, untuk mengalahkan musuh. Memang manusia tabiatnya kayak gitu. Allah Ta'ala menjelaskan tabiat manusia kayak kita-kita ini ya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah. Manusia itu paling banyak memang suka mendebat, suka membantah. Ay khusumah wa munazah. Cuman Allah Ta'ala merintahkan Rasulullah SAW kalau mau jidal, kalau mau mendebat, itu debat dengan cara yang baik. Mendebat orang-orang musyrik dengan cara yang baik. Amr Rasulullah SAW an yujadil musyrikin bitariqatil hasanah. Ini ayatnya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kepada orang-orang musyrik itu wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang ahsan. Demikian juga kalau dengan orang-orang ahli kitab. Jadilhum billati hiya ahsan. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jadi debatnya orang-orang beriman itu debat yang baik, yang hak, menunjukkan kebenaran. Ditujukan dengan cara yang baik, yang indah, jadi dibungkus dengan cara yang rapi, yang sehingga mereka itu nanti mau menerima apa yang kita sampaikan. Beda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka tuh kalau membantah kita masih dengan cara yang batil. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Dan debatnya orang-orang kafir itu ya debat yang batil. Tanpa ilmu yang benar, mudah dibantah. Quran membantah pemikiran mereka semua. Nanti insyaallah akan kita sampaikan. Nah, bagaimana metode Al-Quran dalam munadharah? Thariqatul Quran fil munadharah. Judulnya yang berikutnya adalah Thariqatul Quran fil munadharah. Cara Quran dalam munadharah, dalam mendebat. Metode dialog dalam Al-Quran. Jadi Quran ini karena penuh dengan dalil, bahwa kan semuanya bisa dijadikan dalil, burhan, bukti ya. Maka bukti itu harus ditampakkan dengan cara-cara yang jelas, difahami oleh orang awam dan orang secara khusus. Ini ya, Quran itu adilahnya, dalilnya itu yafhamuhal 'amah wal khassah. Jadi jelas difahami oleh orang awam sekalipun atau juga orang khusus. S1, S2, S3, santri MTS, santri aliyah, semua bisa memahami begitu baca Al-Quran. Walam yasluk Al-Quran fil jadal tariqatul mutakallim al-istilahiyah. Dan Quran tidak menempuh jalannya orang-orang mutakallimin. Mutakallimin orang-orang ahli kalam ya, ahli filsafat. Filsafat itu mereka kan punya istilah-istilah yang mereka bikin sendiri. Muqaddimahnya bagaimana, natijahnya bagaimana, caranya bagaimana, istilahnya apa itu. Quran enggak demikian, tidak perlu istilah-istilah seperti itu ya. Cuman dengan ayat-ayat yang ada itu nanti disampaikan
gamblang, jelas dengan cara-cara yang baik. Tidak butuh banyak istilah. Ya. Alasannya apa? Kenapa kok Quran tidak seperti buku-buku ilmiah, istilah-istilahnya ini rinci dan seterusnya itu apa alasannya? Li'anal Qur'ana ja'a bilisanil Arab. Quran itu dengan lisannya orang-orang Arab dan mengajak bicara mereka apa yang mereka ketahui. Wa li'anal i'timada fil istidlal 'ala ma fatarat 'alaihi nafsu. Nah, jadi sesuai dengan fitrah nafsunya. Sandaran yang disampaikan Quran sesuai dengan fitrah manusia siapapun itu. Orang Arab atau non Arab. Memang pakai bahasa Arab, cuman nanti kalau dibaca orang non Arab, tetap mereka juga akan, oh fitrah kita ternyata seperti ini toh, nyembah adanya Tuhan toh, bukan ateis toh, dan seterusnya. Ini fitrah manusia. Nah, kemudian karena kalau meninggalkan sesuatu yang jelas, terus menuju pada suatu kata-kata yang begitu rinci, itu hanya diketahui orang-orang khusus saja. Li'anna tarkal jali meninggalkan yang jelas dari ucapan, iltija menuju kepada dakik yang rinci banget, khafi tersembunyi, nawa minal humut, ini suatu yang humut, itu suatu yang ribet, ilghos, suatu yang apa namanya teka-teki, nanti sulit, la yafamuhu ilal khosoh, tidak difahami kecuali orang-orang khusus. Padahal Quran itu kan untuk semua kalangan. Anak kecil pun kalau bisa baca Quran, bisa paham baca terjemahannya, dia mudah memahami, gampang itu. Nah, maka ini cara Quran menyampaikan perdebatan pun, dalam dialog pun, itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang mudah. Intinya mudahnya itu tadi. Baik. Kemudian macam-macam munadharah di dalam Al-Qur'an dan dalil-dalilnya. Macam-macamnya munadharah di dalam Al-Qur'an dan dalil-dalilnya. Pertama, Allah menyebutkan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam, makrunah bin nazar, nanti dikaitkan dengan nazar dan tadabbur. Tadabbur, memahami, melihat betul istidlal, hasil-hasil dalilnya itu ala usulul aqaid, dasar-dasar akidah. Jadi Quran ketika menjelaskan tentang dasar akidah, tauhid, iman kepada Allah, malaikat, kitab dan sebagainya, itu nanti dikaitkan dengan kejadian alam, dengan adanya alam ini dan seterusnya. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, itu kan, sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Terus Allah jadikan bumi ini terhampar, kemudian langit sebagai atap dan seterusnya, itu tadi. Jadi menunjukkan harus beriman dengan adanya alam semesta ini. Nah, ini yang pertama. Jadi macamnya adalah menampakkan alam semesta untuk menetapkan dasar-dasar akidah.